Sela dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Hari ini Bu Sela akan menyampaikan materi tentang masa transisi dan persiapan karir. Apa itu masa transisi? Masa transisi yang kalian alami saat ini adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja yang mengalami perkembangan dalam semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa peralihan ini biasanya anak-anak akan mengalami perubahan dalam bentuk fisik atau psikis. Coba kalian sekarang merasakan diri kalian sendiri. Apa bedanya foto kalian waktu kelas 7 saat masuk ke sini sampai kelas 9 ini? Pasti dari segi fisik kalian berubah, tambah tinggi, ya kan? Kemudian tuh dalam segi psikis, dulu waktu kalian kelas 7 masih suka bercanda, masih suka ya seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ketika kalian sudah mulai kelas 9, kalian akan sedikit memikirkan karir kedepannya bagaimana. Bener gak? Meskipun itu baru di pikiran, padahal actionnya kalian masih ragu-ragu untuk berpindah, mempersiapkan karir kedepannya. Nah itu harus disamakan. Kalau kalian itu bisa sama perkembangannya antara masa perkembangan dengan keinginan kalian aslinya, itu akan lebih lancar dan insya Allah lebih sukses. Begitu ya anak-anak. Yang pertama, perubahan fisik yang dialami oleh anak ke remaja. Yang pertama, perubahan tinggi badan dan berat badan. Terjadinya perubahan ini dialami tidak hanya pada satu gender saja, tetapi dua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan. Terjadi perubahan fisik. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Terjadi perubahan wajah, struktur wajah kalian pasti berbeda dibanding ketika kalian masih SD. Struktur kerangka badan dan pertumbuhan otot, jadi sudah mulai matang. Kemudian kematangan organ reproduksi. Pada laki-laki biasanya sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Untuk perempuan biasanya sudah mengalami menstruasi. Nah, apabila kalian sudah mengalami 3 hal tadi, berarti fisik kalian sudah mengalami yang namanya masa transisi dari anak-anak ke remaja. Yang kedua adalah perubahan psikis. Perkembangan psikis adalah perkembangan yang terjadi pada jiwa, pikiran, dan emosi seseorang menjadi lebih matang. Mungkin waktu anak-anak atau masa transisi masih labil. Biasanya di usia kalian saat ini adalah masa labilnya perkembangan psikis. Ditandai dengan adanya yang pertama, perasaan yang lebih sensitif, perilakunya mudah cemas, mudah menangis, mudah tertawa, mudah marah. Nah, itu adalah salah satu ciri perasaan yang lebih sensitif. Yang kedua, reaktif. Pada beberapa remaja akan menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di kelas tidak bisa diem, ada yang dilakukan. Ketika ngomong ada yang dibahas. Ketika melakukan sesuatu ada yang dilakukan. Nah, itu adalah salah satu ciri kalau kalian sedang mengalami masa transisi. Yang ketiga, kecenderungan melawan. Karena di usia ini kalian sudah memiliki yang namanya pemikiran sendiri. Tidak mudah diberi masukan-masukan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Nah, kalau tidak bisa mengontrol dengan baik, kalian akan mudah melawan. Yang keempat, kritis. Remaja yang berkembang menjadi lebih kritis karena juga tambah berkembang kecerdasannya. Nah, kalau kalian itu merasa lebih kritis, banyak ngomong di kelas, berarti kecerdasan kalian juga berkembang. Yang kelima, suka mencoba hal baru. Bener gak kalau kalian tuh sukanya kepo? Setiap ada perkembangan di zamannya kalian, pasti kalian menjadi follower, pengguna. Medsos ikutan, game online ikutan. Nah, itu namanya karena kalian sedang di tahap dimana kalian itu suka mencoba hal yang baru. Begitu anak-anak, itu adalah ciri-ciri perkembangan psikis remaja. Kalau kita kembali ke judul, apa hubungannya masa transisi dengan persiapan karir? Karena di kelas 9 adalah
awal-awalnya kalian harus memulai merencanakan karir yang akan kalian hadapi. Karir tidak bisa dimulai ketika kalian lulus dari sekolah atau lulus dari kuliah, itu terlambat nak. Tapi kalau kalian memulai perencanaan karir sejak dini itu lebih baik, karena nanti bisa sejalur terus. Tapi kalau kalian sudah terlanjur di usia yang matang, usia produktif, tapi kalian baru mendadak ingin mencoba ini, padahal kalian usianya sudah tidak sudah tua gitu ya, atau sudah lebih banyak. Waktu yang paling baik adalah saat ini, begitu ya anak-anak. Untuk yang mempengaruhi fisik dan psikis pada perkembangan karir, yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Ini adalah salah satu alasan seseorang menjadi semangat bekerja, biasanya karena faktor sosial ekonomi dari lingkungan dia selama hidup. Kondisi ekonomi yang banyak menentukan perkembangan karir anak. Dia sering melihat lingkungannya siapa, dia sering bertemu dengan orang siapa, itu kan mempengaruhi referensi karirnya. Dia sering melihat seseorang dokter, otomatis pandangannya pengen jadi dokter. Dia sering melihat seseorang yang bekerjanya sebagai seorang polisi, wah kayaknya jadi polisi keren ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, faktor lingkungan, meliputi lingkungan masyarakat, sekolah, dan sosial, karena akan membentuk pola kehidupan dan pemikirannya, seperti yang bisa ceritakan tadi. Jadi seringnya kita bergaul dengan siapa, di situ juga pemikiran kita akan terbentuk, gitu ya anak-anak. Kemudian faktor pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri merupakan bagian yang terbentuk karena lingkungan. Otomatis karena kalian sering dalam circle tersebut, dengan teman-teman tersebut, dengan orang-orang sekitar kalian, otomatis mindset kalian, pandangan hidup kalian akan mengarah ke situ juga. Jadi pintar-pintarlah kalian dalam memilih teman bergaul. Itu juga sangat berpengaruh untuk masa depan karir kalian. Setuju tidak anak-anak? Nah, apabila kalian ada pertanyaan tentang materi ini, nanti jangan lupa ya, dikirim pertanyaannya ke komentar. Bisa komentar di Edmodo atau bisa WA Bu Sela. Begitu. Nah, materi yang terakhir adalah tugas perkembangan remaja. Kok ada tugasnya Bu jadi seorang remaja? Ya iya dong, kalau sudah menjadi remaja itu siap diberikan kepercayaan. Bener gak? Kalian apa mau selalu disebut anak-anak terus? Kalian kan juga pengen diberi amanah, pastinya kan, diberi kepercayaan, diberi tugas ini kamu pasti bisa, diberi amanah ini pasti kamu bisa. Pasti kalian akan lebih merasa dihargai. Begitu. Yang pertama, tugas perkembangan remaja adalah mampu menerima keadaan fisiknya. Apapun keadaan fisik kalian harus menerimanya dengan rasa syukur ya anak-anak, karena setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing terkait juga fisik. Kemudian yang kedua, mampu menerima dan memahami peran gender. Apa tugas laki-laki, apa tugas perempuan, seperti yang diajarkan oleh agama kita, begitu ya anak-anak. Kemudian tiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Jadi ketika kita bertemu dengan lawan jenis atau sesama jenis kita di kelas, kita harus tetap bisa menjalin hubungan yang baik, perilakunya yang harus yang baik, bertutur kata yang baik, begitu. Itu adalah ciri-ciri remaja. Tetapi kalau diantara itu tadi yang bisa sampaikan kalian masih merasa ada kekurangan, nah berarti kalian belum siap menjadi remaja. Nah itu harus perlu banyak belajar ya. Yang keempat, mencapai kemandirian secara emosional, bisa lebih mengontrol emosi. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi, sudah mulai merencanakan karir ke depan. Bahkan ada yang sudah memulai adanya wirausaha di usia SMP. Nah, mungkin di antara kalian yang ada ingin untuk berwirausaha, silakan dicoba. Kemudian yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Jadi kalian bisa mengimplementasikan materi kalian atau ilmu kalian saat bersekolah di dalam masyarakat dengan baik. Ketujuh, memahami nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Jadi kita harus selalu menghargai orang yang lebih dewasa, memahami, menghargai, menghormati, nah seperti itu. Kemudian 8, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Harus siap bertanggung jawab atas diri sendiri dan apa yang dilakukan. Gitu ya anak-anak. Jadi ketika kalian mengambil suatu keputusan
kalian gagal dalam tugas pengembangannya begitu. Kemudian ke-10, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Jadi sekarang kalian itu dalam keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian mungkin punya adik, punya kakak, punya orang tua. Apa tanggung jawabku sebagai posisi tersebut? Nah, itu harus dipikirkan ketika kalian mulai remaja. Jangan malu-malu ketika kalian itu bingung di materi ini, karena Bu Sela pasti paham kalian ada apa sih Bu Sela ini jelasin apa. Nah, mungkin kalian kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan komentar atau WA Bu Sela. Jangan ragu-ragu ya nak, tugas perkembangan remaja itu adalah salah satu cikal bakal kepribadian kalian ke depan. Kalau remaja kalian tuh jadi pribadi yang baik, insya Allah ke depannya kalian jadi orang yang punya prinsip yang baik. Begitu ya anak-anak. Terima kasih, mungkin itu saja yang Bu Sela sampaikan. Silahkan kalian melanjutkan tugas BK ini dengan melihat video selanjutnya dan mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.